Cemburu dan menuduh cintanya dihianati, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya kekasihnya dengan brutal. Pelaku yang mendapati percakapan mesra di aplikasi pesan WhatsApp juga merusak ponsel korban yang sudah dipacarinya setahun terakhir. MR harus berurusan dengan aparat Polrestabes Palembang. Pemuda 26 tahun warga Kelurahan 15 Ulu Palembang ini dilaporkan telah menganiaya kekasihnya, Owe, yang bekerja sebagai pemandu lagu. Korban mengaku dianiaya hingga memar di wajah dan ponselnya dirusak oleh pelaku yang menuduh dirinya menjalin cinta dengan pria lain. Polisi menyita barang bukti ponsel korban yang dirusak pelaku. Itu siapa Mbak? Itu siapanya? Pacar sih. Pacar. Sudah lama pacaran dengan dia? Baru setahun. Baru setahun. Sudah sering penganiayaan? Terakhir ini udah benar-benar ini. Temperamen ya Mbak? Jadi kalau dia marah sering pukul. Enggak kan pekerjaan gitu kan. Pekerjaan saya kan di luar. Teman ya itu ya? Penganiayaan ini bermula saat korban datang ke rumah pelaku untuk mengambil koper. Pelaku kemudian meminta ponsel korban dan mendapati adanya percakapan mesra kekasihnya dengan pria lain. Pelaku lalu menuduh korban telah menjalin cinta dengan pria lain yang berujung dengan perdebatan antara keduanya. Pelaku yang sudah terbakar api cemburu lalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga memar di wajah dan cakaran di leher. Pelaku juga langsung membanting ponsel korban hingga rusak. Tersangka ini merasa cemburu dengan pacarnya itu, jadi memecahkan HP dan mencakar mukanya. Korban statusnya sendiri apa bang pekerjaannya? Tersangka korban sendiri pekerjaannya apa? Pekerjaan korban LC. Bang, korban luka di bagian mana bang? Di pipi, di muka. Kau akui berarti? Dia hanya tidak ngelona. Iya, ada bukti chatnya itu. Terus? Iya kamu? Iya. Pelaku kini harus berpisah sementara dengan kekasihnya yang sudah dipacarinya setahun terakhir dan harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang untuk diproses hukum. Masih dari Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, satu rumah mewah di kawasan alang-alang viral di media sosial setelah jadi sasaran vandalisme. Pagar rumah penuh coretan besar dengan tulisan pelakor alias perebut laki orang yang menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Rumah mewah di kawasan alang-alang lebar Palembang, Sumatera Selatan ini mendadak heboh dan viral di media sosial. Bagaimana tidak, pagar rumah ini penuh dengan coret-coretan bertuliskan pelakor alias perebut laki orang. Besarnya tulisan itu menarik perhatian warga sekitar dan sejumlah pengguna jalan yang kebetulan melintas. Tidak hanya di pagar, tulisan pelakor ini juga ada hingga di jalan. Belum diketahui siapa yang membuat tulisan tersebut. Namun menurut warga sekitar, hal ini dipicu masalah rumah tangga antara istri pertama dengan istri kedua. Namun penghuni rumah menutup diri dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Itu sudah PRT yang lebih jelas, kita sudah komunikasi ke PH ini dengan pihak yang apa tuh, yang lawannya tadi kan. Kayaknya itu belum ada realisasi yang jelas itu. Nah dia ini kan tidak bermasyarakat. Tidak bermasalah. Tertutup ya Pak? Tertutup. Ini rumah ini tertutup terus ini. Tidak hanya jadi perbincangan warga dan pengguna jalan, rumah mewah penuh tulisan pelakor ini ramai dibahas sejumlah akun media sosial lokal Palembang hingga nasional. Beragam komentar muncul mulai dari candaan hingga dukungan bagi istri sah yang dianggap sejumlah netizen adalah korban perselingkuhan suaminya. Rumah tersebut kini dalam keadaan kosong dan tertutup. Tulisan pelakor yang memenuhi pagar dan jalan depan rumah belum dihapus atau dibersihkan.
Sementara itu, seorang istri menggerebek suaminya bersama wanita idaman lain di sebuah kamar indekos di Kota Ternate, Maluku Utara. Sang suami bersama wanita idaman lain yang bersamanya kemudian dievakuasi polisi untuk dimintai keterangan. Luapan emosi seorang wanita tak terbendung saat mendatangi sebuah kamar indekos di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, Maluku Utara. Bersama keluarganya, NM memaksa masuk kamar indekos yang dicurigai sebagai tempat suaminya bersama wanita idaman lain. NM yang mengambil sebilah kayu mencoba untuk memaksa masuk ke kamar. Namun keluarga dan polisi yang datang ke lokasi mencoba menenangkan ibu rumah tangga yang emosi tersebut. Seorang wanita inisial F mengunci diri di kamar menghindari amukan NM. Pintu kamar pun terpaksa dijebol. Saat pintu terbuka, NM merangsek masuk. Kekisruhan pun terjadi di dalam kamar. Dan polisi yang ada di lokasi mengamankan F. Saat ketahuan, suami NM berdalih sedang berbenah pakaian adiknya, namun sang istri tak percaya begitu saja. Penggerebekan wanita idaman lain di kamar indekos sempat menghebohkan penghuni lainnya dan warga satu kelurahan. Kasus ini ditangani kepolisian Polsek Ternate Utara. Suami NM inisial BR dan F diamankan di Polsek Ternate Utara. Kita amankan situasi di sana, kita redakan, kemudian kita amankan yang pihaknya yang si terduga terlapor nih, si suaminya kita amankan di Polsek untuk bisa dalam lebih lanjut terkait dengan kasus ini yang mereka laporkan. Polisi juga meminta keterangan BR dan F dalam kasus tersebut. Sementara penggerebekan kamar indekos sempat viral di media sosial. Di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, seorang istri kepergok selingkuh oleh suaminya sendiri. Istri bersama pria selingkuhannya kedapatan dalam kamar dan nyaris tanpa busana. Seorang ibu rumah tangga berinisial HL di Kelurahan Palameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diamankan polisi usai terpergok suaminya saat berhubungan intim dengan lelaki berinisial MT di rumahnya. HL dan MT diamankan di Polsek Matiro Sompe untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat suami pelaku izin pergi ke rumah orang tuanya. Hingga tengah malam sang suami tidak kunjung pulang. Pelaku memanfaatkan waktu tersebut untuk memadu kasih dengan pacar gelapnya. Saat pulang ke rumah, suami pelaku kaget melihat sang istri yang hanya menggunakan pakaian dalam bersama lelaki lain di dalam kamar di rumahnya. Pacar gelap pelaku yang terpergok oleh suaminya langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung mengejar pacar gelap pelaku tersebut dan mengamankannya. Pada saat ditemukan, bukan warga yang ditemukan sendiri oleh suaminya. Pada saat itu suaminya pulang sekitar pukul 00.30 dini hari tersebut, ditemukan langsung sama suaminya dan mengejar laki-lakinya. Kini para pelaku pun diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pindrang untuk proses lebih lanjut. Seorang oknum hakim yang bertugas di Rantau Prapat, Sumatera Utara digerebek suami teman wanitanya saat keduanya karaoke di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Kasus dugaan perselingkuhan tersebut dalam penyelidikan tim pengadilan Rantau Prapat. Seorang hakim berinisial SZ yang bertugas di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara digerebek suami teman wanitanya yang berinisial LH saat keduanya karaoke di sebuah pusat perbelanjaan Kota Rantau Prapat. Dugaan perselingkuhan antara SZ dan LH yang merupakan pengelola kantin di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini sudah lama tercium suami LH. Kejadian penggerebekan terjadi saat suami LH curiga dengan LH yang pergi tanpa pamit dan mengikuti LH ke salah satu mal di Kota Labuhan Batu.
Kecurigaan suami LH ternyata benar. LH dan SZ bertemu di mal tersebut dan pergi ke tempat karaoke berdua. Setelah menunggu 1 jam, suami LH ditemani beberapa orang kerabatnya menggerebek istrinya dan SZ yang berada di ruang karaoke berdua. Keributan sempat terjadi, namun petugas keamanan karaoke melaporkannya kepada aparat kepolisian Polres Labuhan yang turun ke lokasi kejadian. Sementara pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum menerima laporan terkait dugaan perselingkuhan tersebut, namun Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah membentuk tim terkait kasus ini. Sehubungan dengan video yang beredar atas diri Saudara Bapak Sabaru Zenrato Sarjana Hukum Magister. Jadi hari ini juga kami Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Terkait sanksi, kita sudah ada aturannya, maka nanti apapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa, maka baru bisa kita beritahukan terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Pihak Pengadilan Negeri akan memberikan sanksi yang pantas dan sesuai peraturan yang ada bagi SZ jika ternyata benar menjalin hubungan dengan LH. Cemburu istrinya dilirik orang, seorang suami di Medan menganiaya korbannya hingga terluka. Pelaku dibantu oleh adik kandungnya menganiaya korban yang merupakan seorang polisi. Dua pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji. Diduga kakak adik ini telah menganiaya seorang anggota polisi inisial UDB pada akhir Juni lalu di Jalan Mawar Medan, Sumatera Utara. Penganiayaan dipicu kecemburuan ASS terhadap korban yang dituding melirik istrinya saat melintas di Jalan Mawar Medan. Lantaran tak terima dan cemburu, ASS dibantu adiknya DKS mendatangi korban yang sedang duduk santai tak jauh dari rumahnya. Dengan batu bata, pelaku warga Eka Rasmi Medan Johor Medan memukul korban hingga wajahnya terluka. Istri saya pikir ini istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya Pak? Selayang pandang lah ya? Iya Pak. Saya berhenti. Terus mereka, apa kok? Terus saya turun. Terakhir di situ terjadi apa Pak? Penganiayaan. Korban yang dianiaya pelaku melapor ke Polsek Medan Baru, lalu kedua pelaku ditangkap polisi. Pelaku tak mengetahui korban merupakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung, tidak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat, sehingga dia mengatakan, matamu kenapa lihat saya? Nah, terus nggak senang, berhenti. Kini kakak adik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan batu bata sebagai barang bukti diamankan polisi. Tidak bisa terima kenyataan melihat mantan kekasih sudah punya pasangan baru. Seorang pemuda di Manado, Sulawesi Utara membunuh kekasih sang mantan. Korban diadang dan dianiaya pelaku saat akan masuk ke kamar kos kekasihnya. Rawa, pemuda 21 tahun ini harus berurusan dengan polisi setelah membunuh Joe Tumahi, pasangan baru mantan kekasihnya, di rumah kos kawasan Kairagi, Manado, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku cemburu karena masih mencintai mantan kekasihnya. Korban Joe Tumahi 18 tahun tewas bersimbah darah akibat tikaman di sekujur tubuhnya. Peristiwa perdara ini berawal saat korban dan kekasihnya baru tiba dan hendak masuk ke kamar kos dihadang pelaku. Terlibat perkelahian, korban berusaha menyelamatkan diri karena terkena senjata tajam namun terus dikejar pelaku. Korban yang terjatuh kembali dianiaya pelaku hingga tewas di lokasi kejadian dan disaksikan oleh kekasihnya. Terkait dengan kecemburuan terhadap korban, di mana korban diduga sudah berhubungan dengan teman perempuannya. Jadi karena sudah dipengaruhi miras, akhirnya salah paham, terjadilah 338. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Mapanget dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Sementara korban sudah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.